Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima, ya tidak terasa sudah masuk ke pertemuan kelima. 3 minggu lagi sudah UTS, ya. Lalu eh, saya masih ada teori lagi minggu depan, dan 2 minggu kemudian kita akan evaluasi pertemuan, ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6. Ya, hari ini kita masuk ke pertemuan 5, ya. Pembahasan hari ini mengenai analisa rasio, ya. Hari ini kita akan membahas mengenai analisa rasio. Kita masuk saja pada topik, ya. Analisa rasio itu menggambarkan, ya, hubungan antar pos pada laporan keuangan, ya. Jadi memberikan gambaran, ya, hubungan antar pos pada laporan keuangan. Lalu pada analisa rasio ini juga menjelaskan kondisi posisi keuangan suatu perusahaan terutama jika dibandingkan dengan rasio pembanding standar, ya. Lalu dapat digunakan sebagai alat prediksi prospek masa depan perusahaan. Analisa rasio juga membantu mengevaluasi laporan keuangan atau kalau bagi investor dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan pada saat itu. Ya, analisa rasio juga dapat digunakan sebagai alat pembanding posisi perusahaan dengan pesaing untuk pengambilan kebijakan keuangan perusahaan di masa depan nanti. Ya, jadi ini mengenai analisa rasio. Ya, analisa rasio itu bertujuan untuk menggambarkan hubungan antar pos, menjelaskan kondisi posisi keuangan suatu perusahaan, ya, lalu digunakan untuk alat prediksi prospek masa depan, membantu mengevaluasi laporan keuangan, atau bagi investor bisa membantu identifikasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan, dan sebagai alat pembanding posisi perusahaan dengan pesaing. Ya, itu adalah tujuan dari analisa rasio. Nah, ada dasar pembanding angka rasio yang dapat digunakan sebagai analisa rasio. Ya, dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat likuiditas, solvabilitas, keefektifan operasi, serta derajat keuntungan suatu perusahaan. Ya. Analisa laporan keuangan tidak akan berarti jika tidak ada pembandingnya. Maka dibutuhkan data pembanding untuk rasio keuangan. Harus ada, harus mutlak ada, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang akan dipilih nanti. Data pembanding digunakan untuk melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan apakah mengalami kenaikan atau penurunan dari periode sebelumnya, naik atau turun, ya. Laporan keuangan tersebut akan memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Menurut Rianto, analisa rasio keuangan dapat dilakukan dengan 2 macam perbandingan, yaitu membandingkan rasio saat ini dari periode lalu, ya, membandingkan rasio saat ini dengan periode lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang, ya. Lalu yang kedua, membandingkan rasio dari satu perusahaan dengan rasio perusahaan lain tapi pada industri yang sama, pada bidang yang sama, ya, dalam juga waktu yang sama. Jadi ada dua macam analisa pembandingan. Yang pertama, membandingkan rasio saat ini dengan periode yang lalu atau dengan periode yang akan datang. Lalu yang kedua, membandingkan rasio dari satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis pada waktu yang sama. Dengan demikian, manfaat suatu angka rasio sepenuhnya tergantung pada kemampuan penganalisis dalam menginterpretasikan data yang bersangkutan. Rasio standar. Rasio standar itu apa sih? Rasio rata-rata dari seluruh perusahaan yang ada pada industri. Jika rasio standar tidak dalam bentuk yang tetap, maka dapat dibuat dengan langkah sebagai berikut. Ya, jadi kalau misalnya rasio standarnya nggak ada, maka bisa dibuat. Caranya, mengumpulkan laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan pada industri yang sama, kemudian menghitung angka rasio masing-masing perusahaan. Lalu yang kedua, menyusun angka rasio dari yang tertinggi sampai terendah, lalu menghapus rasio yang ekstrim, yang nilainya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu dihitung rata-ratanya, hasilnya digunakan sebagai rasio standar. Standar rasio bukan merupakan pembanding pasti, tapi dapat digunakan sebagai pedoman bagi penganalisa.
Nah, lalu angka rasio ini bisa digolongkan. Ada dua penggolongan. Yang pertama berdasarkan sumber data. Kalau berdasarkan sumber data, ada tiga. Berdasarkan rasio neraca yang rata-rata yang rasionya diambil dari neraca. Ya, berdasarkan sumber data, rasionya diambil dari neraca. Rasio neraca itu berasio yang semua datanya diambil dari neraca, seperti current ratio, exit test ratio, dan lain sebagainya. Lalu ada juga rasio laba rugi, laporan laba rugi, atau income statement ratio. Rasio yang penyusunannya berasalkan dari laporan laba rugi. Contoh misalkan gross profit margin, operating ratio, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, rasio antar laporan keuangan. Rasio yang datanya berasal dari neraca dan laporan laba rugi. Contohnya inventory turnover, account receivable turnover, dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan sumber datanya. Jadi kalau berdasarkan sumber data, dibagi tiga, rasio neraca, rasio laporan laba rugi, dan rasio antar laporan keuangan. Kalau rasio neraca, semua datanya diambil neraca. Laporan laba rugi, semua datanya berasal dari laporan laba rugi. Tapi kalau antar laporan keuangan, itu mix ya, antara neraca dan laporan laba rugi. Itu berdasarkan sumber datanya. Lalu kalau berdasarkan tujuan, ada tiga jenis rasio, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. Ya, berdasarkan tujuan dari penganalisa adalah untuk mengetahui tingkat likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas dari perusahaan-perusahaan. Maka angka-angka rasionya juga digolongkan pada rasio-rasio tersebut, ya, dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas. Ya. Lalu menurut Dr. Andes Bambang Rianto mengklasifikasikan angka-angka rasio keuangan sebagai berikut ini ya. Ada rasio modal kerja atau likuiditas ya. Ini digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan jangka pendek. Ya, rasio modal kerja. Yang akan kita bahas untuk hari ini kita hanya sampai pada rasio likuiditas ya. Nanti rasio solvabilitas, rentabilitas, macam-macamnya akan kita bahas di minggu depan. Hari ini baru di rasio modal kerja atau likuiditas. Rasio modal kerja atau likuiditas ini gunanya untuk apa? Digunakan untuk menganalisa dan menginterpretasikan posisi keuangan pada jangka pendek. Ya. Kalau bagi manajemen perusahaan, rasio likuiditas ini digunakan untuk memeriksa efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Kalau bagi pemegang saham atau kreditor, itu untuk mengetahui prospek dividen dan pembayaran bunga di masa yang akan datang. Ya, jadi kalau bagi manajemen perusahaan itu untuk kontrol efisiensi modal kerja yang digunakan dalam perusahaan. Kalau bagi pemegang saham itu untuk mengetahui prospek dividennya gimana nih ya. Kalau saya naruh uang di sini, prospek dividennya bagaimana? Itu bisa dilihat di rasio likuiditas. Kalau sebagai kreditor, saya juga bisa melihat melalui rasio likuiditas ini aman nggak kalau saya kasih pinjaman. Bunganya dibayar nggak ke saya gitu ya, untuk pembayaran bunga masa datang. Nah, itu rasio modal kerja ya, digunakan untuk apa? Bagi manajemen perusahaan, bagi pemegang saham atau kreditor. Lalu kriteria perusahaan dengan posisi keuangan yang kuat itu seperti apa sih? Yang pertama, dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu ya. Bisa membayar hutang tepat waktu, memenuhi kewajiban tepat waktu. Dapat memelihara modal kerja yang cukup untuk operasi normal. Dapat membayar bunga dan dividen yang dibutuhkan. Dapat memelihara tingkat kredit yang menguntungkan. Itu kriteria perusahaan dengan posisi keuangan yang sehat atau kuat, ya. Nah, ini kita mulai hitung-hitungan. Ada beberapa rasio likuiditas, ada current ratio, yang kita pelajari hari ini ada current ratio, exit test ratio atau quick ratio, ada perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran modal kerja. Ya, kita mulai dulu dari current ratio. Ya, current ratio itu untuk apa? Digunakan sebagai menganalisa posisi modal kerja perusahaan. Ya, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Nah, kalau ini hasilnya, hasil dari perhitungan ini, itu untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendek, atau bisa menjadi tingkat keamanan kreditor secara jangka pendek.
Kalau current rasionya tinggi, hasil dari perhitungan ini tinggi, menunjukkan itu kelebihan uang, ya, perusahaan kelebihan uang atau aktiva lancar lainnya dibandingkan kebutuhan saat ini. Kalau rendah ya kebalikannya. Kalau rendah berarti perusahaan kekurangan uang atau aktiva lancarnya kurang untuk memenuhi kebutuhan saat ini, ya. Ini rasio current ratio. Kalau acid test ratio atau quick ratio itu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban tanpa memperhitungkan persediaan. Jadi persediaan dikeluarin. Kenapa persediaan dikeluarkan? Karena persediaan ini dianggap aktiva yang sedikit tidak liquid, ya, dibandingkan aktiva lancar lainnya. Ini persediaan itu tidak liquid, ya, dibandingkan aktiva lancar lainnya. Persediaan itu kurang liquid, bahkan bisa menjadi sumber kerugian. Kalau penjualan tidak laku, ya, persediaan berarti menumpuk. Nah, kalau persediaan menumpuk ini biasanya ada batas expire, bisa jadi rusak dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Maka kalau exit test ratio itu aktiva lancarnya dikurangi persediaan dulu. Jadi persediaan dikeluarkan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan memperhitungkan aktiva yang paling liquid, ya, yang paling liquid, yaitu exit test ratio. Jadi untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajibannya, memenuhi kewajibannya dengan aktiva yang paling liquid, ya, tanpa menghitung persediaan. Kalau perputaran piutang, ya, piutang perusahaan mempunyai hubungan erat dengan volume penjualan kredit, ya, dengan volume penjualan kredit. Karena seperti kita tahu piutang itu berasal dari penjualan kredit, ya. Kalau kita mencatatkan penjualan kredit terhadap piutang kalau di jurnalnya, ya. Ini piutang terhadap penjualan kredit. Piutang perusahaan mempunyai hubungan erat dengan volume penjualan kredit. Posisi piutang dan taksiran waktu pengumpulan dapat dimulai dengan menghitung tingkat perputaran piutangnya, ya. Kalau kita mau lihat posisi piutang, kita menghitung tingkat perputaran piutangnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan total penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang dikali 100%, ya. Kalau mencari rata-rata piutang ini bagaimana maksudnya? Rata-rata piutang kita bisa buat per bulan, saldo piutang akhir tahun dibagi 12, ya, saldo piutang akhir tahun dibagi 12. Tapi kalau kita mau tahunan, saldo piutang awal tahun, ya, ditambah saldo akhir tahun dibagi 2. Jadi misalkan ada laporan keuangan, perbandingan laporan keuangan 2009-2010, maka piutang 2009, saldo akhir piutang di tahun 2009 menjadi saldo awal piutang di tahun 2010. Ya, jadi lalu habis itu ditambah saldo akhir tahun 2010 dibagi 2. Maka bisa menjadi rata-rata piutang 2010, ya. Makin tinggi rasio menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah dan keadaan sebaliknya jika rasionya rendah. Jadi kalau makin tinggi rasio piutang itu makin tinggi rasio perputaran piutang, maka menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah, ya. Jadi kalau makin tinggi rasio piutang, modal kerja yang ditanamkan dalam piutang itu rendah. Dan keadaan sebaliknya jika rasionya itu rendah. Waktu rata-rata pengumpulan piutang sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 360 hari dibagi dengan tingkat perputaran piutangnya. Jadi kalau kita mau menghitung waktu rata-rata pengumpulan piutang, berarti 360 dibagi dengan hasilnya ini, ya, dibagi dengan tingkat perputaran piutang. Oke, itu perputaran piutang. Lalu kita masuk ke rasio selanjutnya, perputaran persediaan. Perputaran persediaan ini rumusnya adalah harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan dikali 100%. Sama seperti di pengumpulan piutang, ya. Rata-rata persediaannya sama dengan persediaan awal tahun ditambah persediaan akhir tahun lalu dibagi 2. Perputaran persediaan menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang diganti atau dijual dalam 1 tahun. Ya, rata-rata persediaan tersimpan di gudang dapat dihitung dengan membagi jumlah hari dalam 1 tahun, 360 hari, dengan perputaran persediaannya. Jadi kalau mau mencatat rata-rata persediaan tersimpan di gudang,
ya, waktunya tersimpan di gudang, itu dengan cara 360 dibagi hasil dari ini. Ya, ini perputaran persediaan. Lalu yang terakhir adalah perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja ini menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan dan menunjukkan banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja. Rumusnya adalah total penjualan dibagi modal kerja rata-rata dikali 100%. Jadi perputaran modal kerja ini dapat menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan. Jadi berapa total penjualan yang diperoleh, berapa banyaknya penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah modal kerja yang dikeluarkan. Ya, dari setiap modal kerja yang dikeluarkan itu dapat berapa penjualannya gitu ya. Itu namanya perputaran modal kerja. Ya, demikian materi hari ini. Kita hanya pada sampai rasio likuiditas, rasio-rasio likuiditas. Lalu minggu depan kita akan membahas rasio-rasio solvabilitas dan rasio-rasio rentabilitas. Ya, saya sudah menyiapkan tugas di ruang tugas MyBest. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, lalu kita akan lanjutkan diskusi melalui WA Group. Ya, selamat siang. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya.